Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menguji tanggal dokumen dengan menggunakan fungsi-fungsi dalam Excel. Di sini kita punya data PT Bahagia Selalu berupa delivery order. Dari dokumen ini kita akan menguji tanggal DO dan tanggal kirim. Kita punya 3 rencana audit. Yang pertama adalah cek tanggal kirim apakah lebih besar sama dengan tanggal DO. Kenapa harus kita cek? Karena pada umumnya, customer itu akan melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum barang bisa dikirim, sehingga dapat dipastikan bahwa tanggal kirimnya itu pasti lebih besar atau sama dengan tanggal DO. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kita cari selisih tanggal DO dan tanggal kirim dengan menggunakan fungsi DAYS360. DAYS360 ini digunakan untuk mencari selisih atau jumlah hari di antara dua tanggal tertentu. Sintaksnya adalah sama dengan DAYS360 dalam kurung start date yaitu tanggal awal, end date tanggal akhir dari satu tanggal yang akan kita hitung selisihnya. Kemudian metode ini sifatnya adalah opsional, yaitu nilai logika yang menentukan apakah akan menggunakan metode Amerika Serikat atau Eropa dalam perhitungannya. Kita cari selisihnya sama dengan DAYS360, start date-nya adalah tanggal DO, kemudian end date-nya adalah tanggal kirim. Kita akan menggunakan metode false. Kemudian copy ke bawah dengan melakukan klik ganda. Selanjutnya kita akan cek tanggal kirim apakah lebih besar sama dengan tanggal DO dengan menggunakan fungsi if. Fungsi if ini gunanya untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan. Secara sederhana, fungsi if ini menggambarkan jika sesuatu adalah benar, maka lakukanlah sesuatu. Namun jika tidak, maka lakukanlah hal lain. Kita cek sama dengan if jika selisih tanggal DO dan tanggal kirimnya itu nilainya sama dengan lebih besar dari 0, maka true atau benar. Jika tidak, maka false atau salah. Lalu kita copy ke bawah. Di sini bisa kita lihat apabila true berarti tanggal kirimnya itu sudah benar, yaitu lebih besar atau sama dengan tanggal DO. Namun jika false, harus kita lihat lagi di sini tanggal DO-nya lebih besar daripada tanggal kirim, jadi datanya tidak valid. Lanjut ke rencana audit kedua, yaitu cek apakah seluruh bulan pada tahun terkait eksis. Maksudnya di sini adalah apabila kita memperoleh suatu data, maka kita harus memeriksa apakah data yang kita terima itu sudah lengkap atau belum. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah memastikan bahwa data delivery order tadi sudah lengkap dan mencakup seluruh bulan pada tahun terkait. Kita akan melakukan cek seluruh bulan pada tahun 2002, 2003, dan 2004 dengan menggunakan fungsi if, year, dan month. Year, month, dan day digunakan untuk menampilkan tahun, bulan, atau hari dari suatu tanggal. Di sini kita punya data tanggal, kemudian apabila kita ingin melihat tahunnya, maka kita ketikkan sama dengan year dalam kurung sel C7, kemudian akan muncul 2017. Begitu pula dengan month dan day. Kita akan menggabungkan fungsi if, year, dan month untuk mengecek seluruh bulan pada tahun 2002. Sama dengan if jika tahun pada sel B4 ini adalah 2002, maka munculkan bulannya. Jika tidak, maka kosongkan. Kemudian copy ke bawah dan lakukan hal yang sama pada tahun 2003 dan 2004. Untuk melihat apakah datanya sudah lengkap, bisa kita gunakan filter. Di sini bisa kita lihat dari bulan Januari hingga bulan Desember datanya sudah lengkap. Begitu pula dengan tahun 2003 dan 2004.
Setelah kita cek tanggal dan cek kelengkapannya, dan terakhir kita bisa menentukan umur piutang penjualan. Pertama-tama kita harus menentukan tanggal neraca dengan menggunakan fungsi date. Fungsi date ini berfungsi untuk menuliskan tanggal dengan format tahun, bulan, dan hari. Tanggal neraca saat ini adalah 31 Desember tahun 2004, sama dengan date 2004 tahunnya, kemudian bulannya adalah 12, dan harinya adalah 31. Kemudian kita copy ke bawah. Lalu yang terakhir adalah kita bisa menghitung umur piutang dengan menggunakan fungsi days 360 sama dengan days 360. Start date-nya itu adalah tanggal kirim, kemudian end date-nya adalah tanggal neraca. Di sini asumsinya pada tanggal 31 Desember 2004 semua piutang yang ada belum dibayar, sehingga kita menghitungnya seperti ini. Copy ke bawah. Nah, akhirnya kita dapat menghitung umur piutang. Ya, jadi begitu cara melakukan pengujian tanggal pada Microsoft Excel. Mudah bukan?